Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rizkiansyah, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi kita dan junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, di mana pasukan gajah ini dipimpin oleh Raja Braha yang ingin menghancurkan Ka'bah pada masa itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil kepada pasukan ini untuk memberikan batu-batu yang membawa wabah untuk menghancurkan kaum ini. Nabi Muhammad lahir dalam kondisi keadaan yatim, yaitu bapaknya telah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad pertama dibesarkan oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. Terus Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya. Kakek Muhammad yaitu Abdul Muthalib membesarkan Nabi Muhammad setelah ibunya membesarkan. Akan tetapi setelah 2 tahun beliau wafat. Lalu yang membesarkan Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan kedermawanannya, walaupun hidupnya yang tidak berkecukupan, akan tetapi keadaan tersebut membawa Nabi Muhammad bisa berkembang dan tumbuh bersama pamannya itu. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad yang kecil mempunyai wajah yang bersih, mengalahkan sinar bulan pada saat itu. Pada tempat tinggalnya waktu itu keadaannya gersang dan kering. Tapi pada saat Nabi Muhammad datang ke bumi, tempat tersebut adalah tempat yang subur. Hal tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi, yaitu malaikat Jibril menghampirinya. Beliau pun akhirnya menyendiri di Gua Hiro, tepat di atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang menghampirinya dan turunlah wahyu pertamanya yang dibawakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pengikut pertamanya adalah Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW di tahun pertamanya itu di Madinah, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin, yaitu orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru, dikarenakan mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu merupakan tempat yang baru. Hal ini semuanya di antara mereka orang yang kurang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki ditinggal di Mekah. Saat kondisi kaum muslimin sudah mulai sejahtera, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi qadli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepada mereka supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan pada orang-orang miskin di antara mereka. Sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan. Harta benda yang dizakati di zaman Rasulullah SAW yaitu binatang ternak,
sapi, kambing, unta, kemudian barang-barang berharga seperti emas dan perak. Selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti gandum, anggur kering, kismis, serta kurma. Namun kemudian berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta itu sendiri yang dinamakan ilat. Berdasarkan ilat itulah ditetapkan hukum zakat. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim. Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu, beliau menyembelih 100 ekor unta. Beliau sendiri menyembelih hewan kurbannya sebanyak 63 ekor unta, sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah sholat Idul Adha. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa menyedihkan. Tahun ini disebut dengan tahun kesedihan dikarenakan pamannya yaitu Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Beliau melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi suatu peristiwa yang sangat menyedihkan di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Siti Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati." Mungkin sekian saja yang bisa saya ceritakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.